pada pagi hari ini ibu-ibu sekalian, perkenalkan saya Danang. Saya dari program studi teknologi pangan dari Satya Wacana Solo 3. Nah, enjing menika kula mbeta rencang sak tim gitu kan. Tiang kalih dosen nika wonten Pak Pulung mangke sing badhe ngajari tentang inovasi pangan saking kacang tanah. Sing kaping kalih enten Ibu Sarlina, Ibu Lina, Mbak Lina itu dosen. Mangke ngajari jenengan sedaya bagi ilmu berkaitan dengan bahan pangan saking jagung. Turene sing saking Boyolali niku kathah jagung kalih kacang tanah. Nah, pada kesempatan pagi hari ini sampai siang kita akan mengolah bagaimana jagung itu dan kacang tanah itu menjadi makanan yang siapa tahu nanti ibu bikin sendiri bisa dijual secara online, itu bisa menghasilkan pendapatan sampingan gitu kan. Jadi kita memanfaatkan. Nah, ketahanan pangan itu berlanjut. Bagaimana menciptakan bahan pangan lokal sing wonten kita jagung kali kacang niku memiliki nilai ekonomi dan nilai tambah yang tinggi. Nah, hari ini kita akan membuat beberapa produk. Nah, bagaimana mengatasi makanan lokal agar memiliki nilai ekonomi dan nilai tambah, agar kita juga berbisnis. Jangan sampai kita hanya menjadi konsumen di kampung kita sendiri. Nah, caranya adalah dengan inovasi. Nah, hari ini kalau saya rencang badhe ngajari dasar pembuatan mawon. Lah mangke pengembangannya jenengan arep diplastiki, dikai kertas koran, godhong gedang, terserah jenengan. Yang penting dikemas yang sae. Nek daerah Boyolali kan sing terkenal turune niku. Nah, niku tentang pangan lokal. Bagaimana agar pangan lokal kita itu dikenal menjadi global. Ya minimal ora sak Boyolali, sak kabupaten. Hari ini nanti akan dipandu. Setelah ini nggih dipandu oleh Pak Pulung. Pak Pulung mangke akan berbagi ilmu kalian jenengan tentang produk berbasis kacang. Niki damel permen jaran, kalih damel selai saking kacang. Kenapa damel niku kersane awet? Gitu kan kacang kesuwen tengik nggih. Kersane mangke saged diproses jenengan. Lah mangke jenengan bisa interaktif gitu kan. Saged ngelilingi kompor niki. Pun diparingi celemek satu-satu. Jenengan praktek resepnya wonten teng selebaran niku lho. Mengaten nggih, mangke saged langsung interaktif tanya jawab. Nanti nek produknya mau dadi saged dicipi dibeto wangsul nggih. Angsal. Dipamer nggih bojone Pak, tukoke kompor sing anyar. Ngoten nggih. Mengaten, matur suwun perhatiane kawigatosipun. Nyuwun ngapunten wonten luwih kurangi. Nggih. Sugeng makarya. Matur suwun. Nggih. Halo Bapak Ibu, Bapak Ibu, Ibu-ibu, selamat siang. Tadi sudah diintai kayaknya bahasanya dari Pak Danang. Langsung saja ya, tadi saya sudah disampaikan oleh Pak Danang kalau saya akan mengajari Bapak Ibu sedikit sharing mengenai produk olahan kacang tanah. Jadi kacang tanah itu merupakan produk yang cukup tinggi nutrisinya, terutama dari protein sama lemaknya ya. Ya, ini salah satu kandungan gizi kacang tanah. Jadi ada energi, kemudian ada protein, kemudian ada karbohidrat, kemudian lemak dan sebagainya itu. Nanti akan diajari oleh Ibu Sarlina sama tim untuk membuat selai. Dan nanti saya akan ajari juga membuat mengenai produk permen, namanya Nougat itu nanti. Jadi kacang tanah itu sifatnya mobile, sekarang pun sangat luas ya penelitian mengenai kacang tanah. Jadi bisa dibuat tepung nanti, bisa, kemudian apapun itu ya. Nah ini salah satunya Nougat ya, nanti yang akan kami perkenalkan sama teman-teman nanti membuat Nougat ini. Kalau Nougat itu suatu produk dari Perancis dari dulu itu asalnya. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai inovasi itu menjadi kunci ya. Jadi nanti akan kami ajarkan untuk membuat produk inovasi pangan. Jadi mungkin ibu-ibu nanti bisa mencontoh atau menerapkan nanti istilahnya produk yang kami ajarkan ini. Nanti dibuat, nanti diajarkan sama teman-teman mahasiswa.
Ya, niki wonten marshmallow. Marshmallow niku kembang gula juga mungkin saged diincipi mungkin permen nggih sampai dadine kados kapas niku to Bu, nggih to Bu. Nggih. Terus wonten kacang tanah. Niki kangge toppinge, kacangnya saged macem-macem. Nggih. Disangrai juga kacangnya biar mateng. Nggih. Kacang almond saged, tapi nek kan sing gampang niku kan kacang tanah, sing paling murah to, sing ngene. Iki wonten margarin. Margarin saged, butter saged. Nggih. Terus wonten susu. Susu bubuk saged. Terus ada apa lagi? Gula ya? Sudah cukup? Sudah. Tahap pertama kita nyalakan api yang kecil ya. Pertama kita masukkan butter. Jadi harus sabar biar nggak gosong. Kita nunggu sampai semua cair. Lalu kita masukkan marshmallow 500 gram. Kita aduk sampai marshmallow-nya meleleh. Jadi jangan lupa pakai wajan yang anti lengket. Ini kan sudah sedikit agak meleleh. Langsung kita tambahkan susu bubuk sekitar 400 gram. Langsung dicampur rata. Setelah mencampur rata, kita masukkan bahan kacang tanah yang sudah disangrai dan dicop kasar. Kita menggunakan kacang tanah karena mudah didapatkan dan juga harganya pun juga terjangkau. Ini langsung dicetak ya ibu-ibu, soalnya nanti takutnya dia mengeras, nanti susah dipotong. Ratakan tinggi dan ketebalannya yang sama. Setelah jadi, kita nunggu agak dingin sebentar, jangan terlalu lama, takutnya dia rusak sama mengeras. Jadi kita tunggu sekitar 2 menitan lah. Itu untuk nugget kacangnya. Kalau gitu saya serahkan ke teman saya untuk buat selai kacang. Selamat pagi ibu-ibu. Jadi di sini saya akan memberikan ilmu untuk membuat selai kacang. Bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana. Kita hanya menggunakan kacang yang sudah disangrai dan dicop kasar seperti ini. Lalu kita menggunakan gula pasir dan garam. Hanya dengan 3 bahan saja kita udah bisa bikin selai seperti yang ada di supermarket. Lalu kita langsung aja masukkan kacang ke dalam blender. Kita masukkan kacang sebanyak 500 gram. Terus untuk 500 gram kacang kita masukkan 6 sendok makan gula pasir. Untuk garam pakainya sedikit aja secukupnya. Nggak usah dikasih air, jadi nanti kacangnya akan menghasilkan minyak sendiri.
Jadi hasil akhirnya selainya jadi kayak gini Bu-ibu. Iya. Jadi nanti bisa kalau pakai blender yang kecil itu bisa lebih halus lagi. Jadi sesuai selera. Misalnya kita mau bikin yang nggak terlalu halus biar kacangnya masih terasa, bisa dibikin agak kasar juga. Biar nanti tampilannya juga bisa agak mengkilap, bisa diolesi sama minyak goreng. Jadi kalau udah jadi, udah halus, ditaruh di mangkok atau apa, nanti dikasih dikit aja minyak goreng, diaduk lagi. Diaduk manual aja, nanti biar hasilnya mengkilap. Jadi nggak usah digodok atau Nggak usah. Sekian dari kami, terima kasih. Nanti untuk permennya bisa dicicipi, nanti kita potong di belakang ya. Terima kasih. Ke teman saya yang berbasis Jagung. Terima kasih. Oke, saya ulangi menyapa selamat siang Ibu-ibu. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Untuk bagian saya akan memaparkan tentang jagung dan potensi pengolahannya. Sekilas tentang tanaman jagung. Monggo melihat ke sana boleh ya? Nah, saya akan menjelaskan. Nah, jagung itu tanaman annual. Annual itu tanaman semusim. Artinya umur panennya itu singkat. Sekitar 2-3 bulan. Bener kan? Nah, yang kedua tentang jagung, buahnya itu pemanfaatannya luas. Bisa buat sayur, kemudian obat tradisional, kemudian bisa digunakan untuk keperluan industri, kemudian untuk home industry juga. Yang berikutnya tentang jagung, daunnya bisa untuk pakan ternak, bisa untuk pupuk kandang atau kompos, bisa untuk pengemas tradisional. Nah, penggunaan daun jagung ini sangat berpotensi sekali digunakan sebagai pembungkus makanan yang ramah lingkungan. Oke, yang berikutnya adalah untuk batang jagung bisa digunakan sebagai pakan ternak juga, kemudian untuk pupuk kompos ya, pupuk organik. Lalu kemudian jagung secara garis besar itu dibedakan atas 2 macam, berdasarkan tipe bijinya dan berdasarkan komposisi patinya. Nah, kelompok yang kedua adalah berdasarkan komposisi patinya. Nah, kalau jagung ini berdasarkan komposisi patinya dibedakan atas jagung manis, kemudian jagung pulen, kemudian jagung merah. Nah, komposisi patinya itu sendiri itu bermacam-macam, tergantung dari umur tanamannya. Oke, untuk komposisi jagung. Nah, ini kandungan gizi jagung per 100 gram bahan. Nah, di sana saya tambahkan komposisi jagung biasa dengan jagung manis. Perbandingan gizinya seperti itu ya. Nah, apapun itu kita bisa tahu bahwa ternyata sama-sama jagung, tapi karena kandungan patinya berbeda, maka kandungan gizinya juga berbeda, tidak sama persis. Per usia berbeda, itu juga komposisi nutrisinya juga akan berbeda. Nah, ini ya, dari nilai gizinya tadi kita bisa tahu manfaat jagung untuk kesehatan. Ini ada diantaranya, selain sebagai pengganti makanan pokok ya, melancarkan pencernaan karena dia mengandung serat. Kemudian bisa menyehatkan mata karena dia mengandung vitamin A tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Danang tadi ya. Kemudian meningkatkan kepadatan tulang karena di dalamnya mengandung mineral fosfor. Kemudian mencegah depresi. Kemudian untuk mengendalikan tekanan darah, dia juga mengandung kalium. Nah, dengan konsumsi jagung itu bisa membantu tubuh kita untuk
menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Dari komposisi gizi tadi, dari komposisi gizinya jagung tadi, kita bisa ambil proteinnya, kita bisa ambil tepungnya, kita bisa ambil seratnya toh, kita bisa ambil patinya toh, atau kita bisa ambil bentuk segarnya. Potensi produk turunan jagung, artinya 80% ini secara teori ya, ini bisa dipraktekkan gitu loh. Kemudian ada minyak jagung tuh, kemudian dibikin greeny atau hormini. Nah, itu kalau jagung secara umum ya, potensi potensi produk jagung secara umum. Nah, kalau ini khusus untuk jagung pulut atau jagung ketan, sedikit agak berbeda. Kenapa? Karena untuk jagung pulut ini dia kayak gula, dia kayak gula amilosa, amilopektin. Nah, amilopektin itu yang bikin dia lengket. Oke, ini contoh produk-produk turunan jagung. Ada maizenaku, ada mie jagung, ada bihun jagung, ada egg roll, nugget, kemudian minyak jagung, ada sirup jagung, ada gula jagung. Lalu yang tadi yang di ujung sana itu ada grip tea tadi itu ya, hominy tadi, jagung instan. Ini contoh-contoh ya, contoh produk turunan jagung. Jadi banyak banget produk yang bisa kita lakukan dari jagung. Nah, ini yang akan kita praktekkan ya. Di belakang saya teman-teman sudah bersiap begitu. Susu jagung dan pure labu jagung. Nah, nanti teman-teman di sini yang akan menjelaskan ya. Oke, monggo. Oke. Terima kasih dari saya. Selamat siang Ibu-ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan susu jagung. Susu jagung sendiri memiliki bahan-bahan yang akan dibuat, yaitu yang pertama ada jagung. Kemudian bahan kedua ada air sebanyak 1600 ml. Kemudian ada susu UHT, ini ada 560 ml. Kemudian ini ada gula 6 sendok makan. Kemudian ini ada whipped cream 2 sendok makan dan telah dilarutkan dengan air jagung. Dan ini selanjutnya ada garam. Nah, pada proses pembuatannya ini, pertama-tama kita rebus sampai sebelum mendidih dengan menggunakan api kecil. Dan kita aduk sampai sebelum mendidih ya Ibu-ibu. Nah, pada saat pengadukan ini kita tambahkan susu UHT. Dan kita tambahkan gula. Dan ini kita tambahkan whipped cream ya Ibu-ibu. Dan kita tambahkan setengah sendok teh garam. Ini ya Ibu-ibu, kita tambahkan. Dan selanjutnya kita tambahkan 2 saset susu kental manis. Dan ini kita aduk sampai hangat. Ibu-ibu, karena ini sudah hangat, apinya kita matikan. Dan setelah itu kita tuang di dalam paper cup. Selamat siang Ibu-ibu. Di sini saya akan membagi sedikit tips untuk membuat pasta dari pure, labu, dan jagung. Adapun bahan-bahan yang saya gunakan adalah labu sebanyak 250 gram labu, lalu jagung, tapi ini jagungnya sudah di blender, jagung manis Bu, lalu gula sebanyak 200 gram,
Tahapan pertama kita nyalakan kompor. Apinya kecil saja karena nanti gosong. Sebelumnya labunya sudah direbus dahulu. Lalu kita masukkan ke dalam teflon ya, Bu. Lalu kita hancurkan agar teksturnya seperti bubur. Jadi pasta pure labu dan jagung ini inovasi yang awet, mudah dan praktis karena kita dapat temukan bahan-bahannya di sekitar kita. Selain itu, jagung dan labu memiliki kandungan karotenoid yang tinggi sebagai sumber vitamin A dan antioksidan. Setelah itu kita masukkan jagung yang sudah di blender seperti ini. Setelah itu kita aduk, dicampurkan hingga rata. Sambil mengaduk kita masukkan gula sedikit demi sedikit. Ini kita panaskan hingga teksturnya menjadi pasta. Saat pemanasan ini agak sedikit lama karena pada saat labu direbus, labu menyerap air. Gitu. Ini udah selesai ya Ibu-ibu. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Selamat siang. Sekarang kita akan praktek produk yang akan kita buat. Dari ketiga itu kita pilih salah satu aja yang memiliki tingkat kesulitan yang agak sedikit banyak dibandingkan yang lain. Nah sekarang nugget. Karena nugget itu sedikit ada triknya ya. Jadi biar bagaimana menciptakan nugget yang smooth, yang lembut. Ada yang lengket, ada yang agak keras. Kok permen jaran itu loh. Nah itu agak keras. Nah itu ada trik-triknya gitu kan. Nah tinggal nanti ibu mau kesepakatan mau yang lengket atau yang keras. Agak keras kan? Karena dibentuk lebih enak. Terus mau dikotak ya lebih enak, digawe bunder ya lebih enak. Kalau gini keplenet juga jelek bentuknya. Nah kalau mau bikin yang sedikit agak lebih keras, maka akan dikurangi butternya. Menteganya dikurangi. Jadi nanti pakainya sedikit saja. Terus buat memanaskan marshmallow, kemudian baru ditambahkan kacang pelan-pelan, baru diaduk. Gitu ya Bu ya. Nah di situ nanti sudah ada bahan-bahan yang tadi sudah disiapkan. Ada marshmallow, butter, kemudian ada susu, kemudian ada teflon dan pengaduk. Itu nanti untuk pencetaknya ya Ibu-ibu. Nah yang ini yang ya betul ya. Yang sudah diketikkan minyak. Cetaknya nanti di sini. Nanti ibu langsung masukkan butternya, dipanaskan api kecil sampai meleleh semua. Habis itu baru masukkan ini, diaduk-aduk sampai benar-benar larut. Kemudian baru ditambahkan kacang pelan-pelan, terus diaduk sampai dia bentuk tekstur seperti bapak ibu-ibu yang inginkan. Kalau sudah nanti tinggal dicetak. Begitu? Oke? Ya. Yuk, mari kita geser ke sini di bawah. Itu sudah ditaker semua. Ibu-ibu tinggal geser ke sini. Sekarang set kompornya dengan panas minimal. Api kecil ya, Bu? Api kecil. Soletnya ambil dulu. Api minimal. Nah, sudah. Nah, sedikit namun, Bu, jangan langsung banyak-banyak. Nanti katosen, nah agak sedikit aja. Pertarungan antara foto ya beberapa ya. Foto plus video. Foto suwe. Niko diaduk terus gitu. Yang penting ibu-ibu paham prinsipnya dulu. Lah nanti komposisi ini lebih ini kurang diatur sesuai dengan selera. Loh, relek. Tos. Pak, mau ibu monggo di kacangnya dilebet. Nah.
1, 2, 3, 4, 5. Monggo dicetak, Bu. Jadi kacangnya disangrai dulu ya, Bu ya. Udah mateng itu kan? Monggo, Bu, dicetak, Bu. Was. Masih lengket itu, Bu. Sudah, pun, Bu. Pun. Udah enggak lengket. Jadi kalau jenang itu udah enggak lengket. Mau di iya. Nanti cuma agak apa ya? Belenyek itu kan. Bletreng. Nah, diratakan, Bu. Oke, amin. Wajane kula singkirke. Ya, diratakan. Dirapikan mereka, Bu. Mereka mawon, Bu, sing kepenak rada padang. Kersane rapi. Apik. Nah. Toppingnya kacang. Kacang-kacangan saged. Betul, saged. Jadi fungsinya marshmallow kan nggo ngikat. Udah itu nanti waktu dicetak, nek enten cetakan Angge loyang mawon. Loyang saged, nek mboten enten cetakan kados roti lho, Bu ya. Bunder-bunder nih kono. Nah niku cetak terus nanti dikemas. Kalau bisa kemasan yang kertas minyak saged, nanti lengket, nek mboten plastik. Oh. Ya ora ding delok. Nggak ada. Pinten, Bu, situne? 1.500. Siji piro? 1.000. 2.000. 500. 500-an mantun nggih. Masuk ya, Pak. Saiki permen 500-an ya, Pak. Dah, iki lho, semene-mene. Sak lepan wani ketake. Lah ketake sak celik samono wani nggih. Lho 500 iki. Nah, nggih 500 niku. 500 kuwi. Wis awake Juk. Kathah nggih. Saat iki sepi nggih, sakake. Oh. Saiki duwe motor. Mas kuwi Bu. SKS. Sakniki 200. 200. Apa-apa lah Mas, dikuncur mangan ora. Mahal. Iya. 5 adik saya itu. Kebesaran Oh, enggak apa-apa. sip iki. Susu kental manis jane iso sih. SKM. Iso. Tapi enak susu bubuk. Memang susu bubuk. Oh, ini kental manis gulanya yang tinggi. Heeh, malah kelet itu. Karamelin nanti. Susu bubuk kan ini kok. Dia nyerap. Isone dikurangi. Iya. Aku bilang ini mirip sugus, permen sugus. Iya. Pun saged nggih, Bu. Nggih. Monggo silakan bungkus. Titania yang belakang itu. Itu loh. Aku udah ikut-ikutan kalau gitu. Terima kasih untuk yang hadir kali ini. Kami dari Satya Wacana Teknologi Pangan mengucapkan terima kasih Mbak Ambar dari Turkajaya dan teman-teman. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa membantu dan bergabung melayani ibu-ibu di sini semua dalam pembuatan bahan pangan berbasis pangan lokal, yakni kacang dan jagung. Terus terima kasih juga dari ibu-ibu dari Boyolali, dari beberapa desa yang mewakili. Oh, Kabupaten Semarang. Oh iya. Ya wes, saya ulangi. Terima kasih dari ibu-ibu yang dari Kabupaten Semarang, nggih. Nah, yang bertempat di Boyolali sini. Terima kasih sudah hadir di sini. Kiranya apa yang sudah kami berikan bisa memberikan manfaat buat ibu semua, terutama bermanfaat dari ibu-ibu, keluarga, lingkungan, daerah.
Indonesia gitu kan. Dan kiranya itu bisa dikembangkan, tidak hanya sebatas pelatihan, tetapi bisa diecawantahkan menjadi produk yang kiranya nanti bisa memberikan manfaat buat semua. Sebagai penutup, terima kasih. Kami memohon maaf jika ada tutur kata dan tingkah laku kami yang kurang berkenan bagi ibu sekalian. Kami masih anak muda, masih banyak sekali kesalahan. Mohon dimaafkan dan terima kasih. Dan kiranya perpisahan kali ini setelah ini bukan menjadi akhir dari pertemuan kita, tetapi menjadi awal pertemuan kita untuk membangun negeri kita. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta foto.